Sore hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari saya undang Bapak Ibu teman-teman kita diberi. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Mari ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, mari ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau yang layak, Engkau yang layak untuk. Mari jemaat saja katakan, ku sembah Kau, haleluya.
doa dan pujian kami sore hari ini. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kami sembah Engkau. Amin. 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 Mari bersama-sama katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Nanti untuk doa pembukaan kita hormat untuk pendeta Everman itu pimpin kita. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini Tuhan kami datang di tempat ini Tuhan Yesus, di GPDI Jatilengger Tuhan, untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Allah Immanuel selalu menyertai kami semuanya Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan puji-pujian Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang kami naikkan selalu menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir tengah-tengah kami, mengurapi kami semuanya Tuhan. Biarlah acara ini Tuhan Yesus semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut, kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi berbahagia sekali kalau kami seluruh jemaat Jatilengger berkaca dari pengalaman tahun lalu waktu kami Natalan, kami bikin terok. Jadi kayak terasa tahun 70-an begitu ya. Nah, sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah memberi yang lebih baik. Ternyata besoknya setelah Natal selesai, besoknya hujan, nggak usah bongkar terok karena langsung roboh teroknya. Jadi kami siap-siap dan kami berdoa Tuhan jangan hujan hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberi cuaca yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bersama dengan kami pada saat sore hari ini. Kita bersyukur, kita berbahagia karena kita menyambut kelahiran Tuhan. Hari ini ialah hari Natal. Amin. Hari yang mulia.
Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi berterima kasih untuk kehadiran kami. Sangat tidak menyangka Bapak Ibu akan sebanyak ini gitu ya. Dan kami mohon nanti kalau misalnya seandainya Bapak Ibu pulang mengambil motor, tolong senyum dengan yang parkir karena itu ada perangkat kami. Bapak RT-nya parkir. Jadi kami minta tolong kepada jemaat supaya nanti senyum gitu ya, karena memang Pak RT mau parkir aja Pak Pendeta. Nah, nanti tolong kalau ngambil motor Bapak Ibu bilang terima kasih, senyum ya, karena semua yang parkir perangkat desa. Ada Pak kami tua juga hadir ya, ikut parkir juga. Puji Tuhan ya. Intermezzo ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jangan lupa kita akan menyaksikan penampilan anak-anak sekolah minggu dari GBDI Jatilengger. mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, itu penampilan dari anak-anak sekolah minggu GBDI Jatilengger. Ya, kami sekolah minggu sebenarnya bukan sekolah minggu, sekolah Senin. Ya, karena kami sekolah minggunya hari Senin, kami juga menjemput anak-anak sekolah minggu yang mungkin mereka beribadah di tempat lain tapi rindu bergabung bersama dengan kami. Jadi
Kami bersyukur Tuhan memberi kami jiwa-jiwa sekolah minggu yang luar biasa. Puji Tuhan. Masih ada sukacita? Haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Glory bagi Sang Raja. Kita ulangi pujian ini luar biasa. Sungguh dia Allah yang luar biasa. Kita bersuka cita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari nyanyi glory. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan.
bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja, oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja, mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti penyalaan lilin tunggal. Setelah lilin menyala, nanti kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus. Lilin tunggal akan dinyalakan oleh pembicara kita malam hari ini, Bapak Stefanus Edi. Kepada Bapak Stefanus Edi, mari saya persilakan. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri semua. Mari kita akan bersama-sama nyanyi pujian Malam Kudus Sungguh Sehat. Malam Kudus sunyi senyap, tetap pakai mic atau mic satu, tetap pakai itu tapi Bethlehem jadi Tuhan langit dan bumi, Tuhan langit dan dunia. Anak kasih, anak kudus, anak kasih,
Malam diam, malam tidur. Malam diam, malam penuh, yang jaga datang terus. Yang hilang dalam gelap, kesajian Allah sudah amin, pujilah amin, pujilah Pujilah Allah. amin, pujilah amin, pujilah Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari Jemaat Jatilengger. Mari kami persilakan.
Mungkin pujian ini sering Bapak Ibu dengar ya, tapi bagi kami yang ada di desa, pujian ini sangat menguatkan kami, karena kami percaya kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan banyak tantangan yang jemaat hadapi dalam pengiringan kepada Tuhan, dan kami tetap katakan pilihan yang tepat sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan pernah lepas Yesus dalam hidup kita. Kami rasakan lewat gelombang badai. Kalau Bapak Ibu sepanjang tahun ini, kalau mungkin di akhir tahun kesaksian dari jemaat, kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa berlaku dalam kehidupan jemaat Jatilenger. Ketika kami katakan kita nyanyi sekali Yesus tak Yesus ya, tanda itu pujian yang kami rasakan. Dan hari ini kami boleh menikmati hanya oleh karena anugerahnya pelayanan di tempat ini boleh ada, dan kami boleh katakan semua karena Immanuel, Allah yang beserta dengan kami sampai hari ini. Saya percaya setiap pribadi lepas pribadi kita yang ada memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan di tahun ini, dan biarlah kebenaran firman Tuhan memberikan kita kekuatan bahwa pilihan yang kita pilih hari ini dalam mengiring dan mengikuti Yesus itu sudah tepat bagi kita. Kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama nyanyi pujian ini. Biarlah pujian ini bukan hanya menjadi doa dari jemaat yang ada di Jatilenger, tetapi doa kita bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Di zaman kesempatan baru, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Setiap hidup dan kesempatan baru, Haleluya Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau.
tetap menjadi milik Tuhan. Amin. Amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Salib Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sekali. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, oh Yesusku, Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi sama-sama katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, karena Engkau ada, Engkau lahir di dalam dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sore hari ini sukacita kami semakin melimpah ketika kami bisa berkumpul bersama, ketika kami bisa memuji Tuhan secara bersama-sama. Dan ini menjadi satu sukacita tersendiri bagi kami bersama jemaat Tuhan di GPD Jatilengger ini, untuk kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini, Engkau sudah lahir dalam hati kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa kami tidak sendirian. Engkau Immanuel, Engkau bersama kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kami akan siap meresponi, mendengar, menyambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan doa kembali. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan melihat wajah-wajah yang luar biasa. Ya, bersyukur, terima kasih buat kepercayaan diberikan kepada saya untuk boleh melayani Tuhan. Saya bersyukur dan ikut terima kasih, ikut bergembira karena sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ikut terlibat aktif dalam pelayanan ini. Tetangga kanan kiri bahkan disebutkan tadi perangkat desa juga boleh terlibat aktif, saudara. Dan ini satu hal yang luar biasa. Dan hari ini adalah hari memperingati hari Natal. Amin. Hari kelahiran Juru Selamat kita. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Sekali lagi berikan senyummu kepada tetangga, kepada kanan kirimu. Terus ngomong begini, ini Natal ojo mecucu ae. Ya, ini Natal, sukacita Natal. Bulan Berber Desember ini adalah sukacita karena Yesus lahir bagi kita. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Ada satu tema yang diberikan. Yuk kita baca tema ini. 2, 3. Ini saja dulu. 1, 2. Nah, ini yang seringkali membuat orang Kristen nggak bisa maju. Sekali lagi. 2, 3.
Berdiri teguh. Berdiri atau duduk? Nah, ini berdiri, ayo 2, 3. Berdiri teguh. 2, 3. Nah, sekali lagi. Berdiri teguh. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, ini baru Kristen tenanan, saudara. Yang ngomong berdiri bakal lugu, lambe. Omongan sampai perbuatan tidak sama, saudara. Itulah sebabnya sore hari ini yuk kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Yuk kita akan baca sama-sama. Sudah ada? Oke, yuk 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Wow. Ada kata di situ, ada pesan berdirilah teguh. Dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian dikatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Ada 4. Ini mau dibahas semua apa satu saja? Satu pembahasan ini membutuhkan 60 menit. Jadi kalau 4 dibahas, ini 60 kali 4. Siap enggak? Siap. Tenang nih. Saya yang enggak siap. Kita akan lihat saja berdiri teguh. Dikatakan berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini dapat dimaknai begini. Kukuh, kuat. Ada Pak Kukuh di sini. Kukuh, kuat. Ini tetap tidak berubah dalam pendirian. Bahasa Jawanya tidak plin-plan. Bahasanya yang lebih keren lagi tidak mincela-mincele. Berdiri teguh, kuat. Ya. Berdirilah teguh. Dalam hal apa kita berdiri teguh? Dalam hal kebenaran. Katakan sama-sama, berdiri teguh dalam hal kebenaran. Berdiri teguh dalam hal kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dialah kebenaran. Dan Tuhan mau saudara dan saya ketika kita berkumpul memperingati hari Natal ini, kita memiliki sikap yaitu berdiri teguh, tidak goyah, madep mantep ing ngarsane Gusti Yesus, menawi Gusti Yesus menika juru basa Jawa juru wilujeng, selamat. Juru wilujeng, juru selamat. Dan kita bangga tidak ada pemimpin agama di dunia ini yang berkata, yang dapat julukan juru selamat. Kalau juru masa banyak, juru kunci juga banyak. Tapi juru selamat hanya satu, siapa? Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur kita putrane Gusti, kita anak Tuhan, kita mempercayai Yesus adalah Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Omong sebelah begini bejo awake dhewe iki ya. Makanya kalau sudah percaya kepada Tuhan, dikatakan engkau anakku, kemudian kita meninggalkan Tuhan Yesus, itu goblok tenan, saudara. Karena apa? Tuhan berkatakan engkau adalah anakku. Enak kan jadi anaknya Tuhan, saudara. Kalau jadi anaknya presiden aja bangganya luar biasa, apalagi jadi anaknya Tuhan. Puji nama Tuhan. Dikatakan berdirilah teguh. Kata teguh dalam bahasa Yunani itu hidrolos, yang artinya begini, tetap berada dalam satu posisi terus menerus. Tetap berada dalam posisi yang terus menerus, bukan daknyeng, bukan sering berubah, enggak, tapi posisinya tetap sebagai siapa? Anak Tuhan, berdiri teguh sebagai anak Tuhan, tetap berada dalam posisi yang tenang. Mengapa tenang? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi saya masih melihat, mendengar banyak anak Tuhan ketika punya masalah tidak bisa tenang, masih gerusa-gerusu, masih emois, masih yaitu menghadapi persoalan itu tidak bisa dipikir dengan tenang. Padahal gereja ngomong begini, hatiku tenang. Gimana? Berada dekatmu,
Tapi ketika masalah datang, hatiku raiso tenang. Ya. Dikatakan berdiri teguh ini kita tetap berada dalam satu posisi yang tenang. Tenang mengapa? Karena ada di dalam satu perlindungan Tuhan. Amin. Tenang berada dalam satu anugerah Tuhan. Bahkan ketika kita gelisah, ketika kita khawatir, ketika kita mengalami persoalan, Yesus katakan, marilah datang kepadaku. Kamu yang apa? Letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, kadang orang Kristen keliru. Datangnya bukan kepada Yesus ketika lesu beban berat, tapi datang ngeluh kepada tonggone. Jilalah kalau tonggone orang serawung, sehingga tonggone ngomong ini syukur. Nah, ini repot ini. Makanya yang letih lesu datang kepada Yesus. Berdiri teguh itu posisi kita tenang. Berdiri teguh itu tetap berada dalam satu posisi yang tetap setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus itu setia. Ketika ketika Allah menciptakan taman yang bernama apa? Eden, ya. Eden dan Eden itu beda ya. Eden. Kalau Bapak Ibu mendengar kata Eden, apa yang terpikirkan di pikiran Bapak Ibu? Sesuatu yang gersang? Enggak kan? Sesuatu yang indah, betul ya? Ya, yang indah, yang nyaman, yang tenang. Nah, di situ kemudian Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan segala binatang, dengan segala isinya, dengan fasilitas yang lengkap, paket komplit. Namun ketika dosa masuk ke dalam dunia, Adam dan Hawa berdosa, maka keindahan itu, kedamaian itu menjadi hilang. Kemudian Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan dengan ular ini dan juga iblis ini dengan keturunan perempuan ini. Dan janji Allah digenapi lewat Natal. Di Efrata, Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena apa? Karena dia setia kepada janjinya. Amin. Dan Natal ini, berdiri teguh ini berbicara bagaimana kita tetap berada dalam satu posisi yang tetap setia. Setia nderek Gusti. Amin. Mas Yaudan tetap di gereja. Amin. Amin. Masih ada masalah, tetap setia. Karena kadang-kadang gini loh, kadang-kadang malaikat itu repot bingung ngerasane jemaat. Ini jemaat di Blitar, Jati Lengger baik-baik saudara. Kadang gini, ketika diberkati ya, wah itu ke gereja rasa-rasan. Ketika ada masalah, wah serugep di gereja nangis sampai nguduk, air mata meleleh, bahkan air di hidung ini juga meleleh, saudara ya. Kan ada masalah, saudara. Begitu masalah selesai, kemudian rasa-rasan di gereja, saudara. Setia tidak seperti itu. Setia apapun kondisinya, dia tetap setia. Berdiri teguh itu juga tetap berada dalam satu posisi tabah. Tabah ya boy. Tabah kuat menghadapi cobaan, kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi segala persoalan. Dan ini yang seharusnya terjadi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya tema ini diangkat di Jati Lengger. Tuhan mau khususnya jemaat di Jati Lengger memiliki iman yang teguh. Amin. Iman yang teguh, iman yang kuat. Karena apa? Karena disinilah kita akan dimampukan. Nah, karena apa? Karena kita dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Ya. Nah. Karakter yang namanya yaitu hidup tenang tadi, setia, tabah tadi, itu akan menumbuhkan, akan tumbuh terus selama dalam kehidupan ini. Jadi ini amal yang baik ya, kalau tema ini diangkat termasuk di gereja Theophilus. Ini mengarah supaya kita jemaat Tuhan ketika nanti meninggalkan tahun yang lama ini ya, kemudian masuki tahun yang baru, tahun 2024, kita tetap memiliki iman yang teguh. Kita tetap memiliki keyakinan yang kuat ya, keyakinan yang kuat, dan kita dipersiapkan untuk kita ini menjadi pemenang, menjadi pemenang. Karena firman Tuhan beberapa waktu yang lalu dikatakan kita ini lebih dari
pemenang. Yesus adalah pemenang. Dan Allah sudah jelas katakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasailah bumi. Ini berbicara tentang kemenangan. Nah, kadang kita ini gimana ya? Kita sudah dengar firman, kita bukan pemenang tapi kalah terus, saudara ya. Ada masalah kalah terus, saudara. Ada masalah seringkali kita tinggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya mari kita belajar di tengah-tengah masalah yang ada. Karena masalah itu selalu ada. Setuju? Ada di sini yang tidak ingin atau yang ingin masalahnya selesai? Bisa maju ke depan nanti kita doakan bersama-sama. Makanya jangan ada masalah kemudian sambat ya. Apalagi sambatnya titik-titik di gembala. Gembala tidak iso lemu karena disambat di jemaat. Sambat ya masalah itu. Ya, di tengah-tengah masalah situasi yang ada, mari kita boleh menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sebagai penguasa tunggal atas hidup kita. Karena dia datang, Natal, ini yang kita peringati ini memperingati bentuk kesetiaannya Tuhan. Dan orang yang setia itu tidak bisa diukur dengan hanya omong saja. Kalau kita setia dengan Tuhan, maka kita setia dengan firman-Nya. Setuju? Kita setia dengan firman-Nya. Karena Alkitab adalah firman Allah. Kita ngomong aku setia, tapi tidak suka baca firman. Aku setia, tapi tidak suka melakukan firman. Dan ketika orang setia melakukan firman, dia juga setia dengan tanggung jawabnya di dalam kehidupan ini. Termasuk setia dengan pasangan. Amin. Amin. Saya masih mendengar, atau mungkin banyak orang juga kita melihat bagaimana hari-hari ini yang namanya kesetiaan itu seringkali menghadapi tantangan yang besar, saudara. Karena ukurannya bukan ukuran kesetiaan Yesus. Berdiri teguh, saya tadi katakan tetap terus berdiri dalam kondisi setia. Suatu saat ada itu ya, suami istri yang lagi jalan-jalan di kebun binatang. Kemudian ketemu yang namanya monyet. Tahu monyet ya? Tahu monyet? Tahu tapi jangan lihat saya seperti itu. Ya, monyet suami istri. Jantan dan betina. Dia wah jejer mesra banget ya. Kemudian istrinya ngomong begini, wah yang kalau manggil siapa? Yang apa Pak? Pak lihatan Pak. Monyet itu mesra banget ya. Monyet itu mesra banget. Kemudian suaminya ngomong gini, untuk menguji kesetiaan tidak bisa dilihat peh jejer, peh yaitu senyum itu mesra kemudian setia, enggak. Coba itu lempar itu monyet betinanya dengan kerikil, gimana reaksi monyet jantannya? Kemudian benar dites, dilempar itu monyet betinanya. Ternyata apa yang terjadi? Monyet jantannya lari meninggalkan monyet betinanya. Ngomong sebelah untung bojoku ora kaya monyet kuwi. Setia itu bukan lihat dari penampilan, tapi setia itu juga berhubungan dengan sebuah tanggung jawab. Dan Yesus lahir ke dalam dunia ini menunjukkan kesetiaannya, dan dia bertanggung jawab, rela meninggalkan kealahannya dan bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi kesetiaan itu dibarengi dengan sebuah tanggung jawab. Dan itulah sebabnya mari kita belajar pada hari-hari ini. Orang yang berdiri kukuh, orang yang berdiri teguh, orang yang berdiri kokoh, dia tidak akan pernah mundur. Dikatakan tidak pernah mundur dari tanggung jawabnya. Lari-lari itu baik, tapi saya tidak suka kalau lari dari kenyataan, saudara ya. Kita harus tanggung jawab. Dan kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari tebal tipisnya kumis juga, saudara. Tapi kedewasaan seseorang itu diukur dari penerimaan akan sebuah tanggung jawab.
Dan orang percaya, orang Kristen ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengimani dan berkata berdirilah teguh, maka dibarengi dengan juga satu sikap yang bertanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, bagaimana Bapak Ibu sampai akhir tahun 2023 ini, masihkah kita bisa dikatakan orang yang bertanggung jawab? Masihkah kita bisa dikatakan orang yang berani bertanggung jawab, bahkan tidak lari dari kenyataan, dari tanggung jawab yang ada ya. Natal hadir sebagai wujud Yesus bertanggung jawab atas yaitu janjinya. Yesus bertanggung jawab atas dosa seisi dunia ini. Itulah sebabnya tadi saya katakan kita ketika mengimani janji Tuhan yang dalam firman Allah ini, seharusnya tadi saya katakan hidup kita ini harusnya tenang. Hidup kita seharusnya ada damai sejahtera ya. Dan mengapa hari-hari ini damai sejahtera mulai hilang? Ya karena tidak tenang. Mengapa tidak tenang? Karena kurang yakin dengan firman. Karena kita mulai meragukan janji Tuhan itu. Mulai janji Tuhan itu ya. Mengapa kita tidak tenang? Karena kita ini seringkali yaitu mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Berdiri teguh itu, kalau ada katakan berdiri teguh itu harus punya dua kaki yang cukup kuat. Setuju? Saya pernah belajar ortopedi ya. Jadi kalau mau kaki itu harus seimbang. Kalau deple-deple gini itu kekuatannya kurang, harus seimbang. Ya konon katanya di Tiongkok ya. Di Tiongkok katanya itu kalau mau belajar kungfu itu dia harus belajar kuda-kuda itu cukup lama ya. Cukup lama. Mungkin sampai tahunan ya. Belajar kuda-kuda saja ya. Kuda-kuda, bagaimana beli kuda-kuda. Ada yang pintar silat di sini, ada ya. Anton, dan saya. Kuda-kuda itu belajar kuat. Supaya apa? Supaya berdiri teguh, kuat gitu ya. Nah, ketika dia punya kedua kaki yang kuat, maka dia siap tanding. Dia kemudian diajari jurus-jurus untuk yaitu menyerang, jurus-jurus untuk pertandingan sebuah kungfu. Dan kita kadang beda ya. Ya latihan kaki belum bisa seimbang, saya sekolah pakai jurus macam-macam. Ya akhirnya kalah dalam pertandingan iman ini, kalah dalam perlombaan iman ini. Itulah sebabnya tema ini diangkat supaya kita ini berdiri teguh. Kita belajar di dalam Habakuk pasal 3 ayat 19. Di situ ada satu hal firman Tuhan yang katakan begini. Habakuk pasal 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat apa? Kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Digambarkan ini kekuatan Tuhan itu dikatakan ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa ini melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita melihat rusa itu kan kakinya kecil, saudara. Tapi saya pernah belajar rusa itu kalau berlari itu bisa mencapai kecepatannya 90 km per jam. Makanya kalau dikejar singa, harimau, pemangsa yang lain, dia bisa lolos. Karena apa? Kuat. Makanya kalau saya ngomong begini, usah kemudian coba tak ajak lari, ya. Kalah sama ini. Nah, di sini kaki rusa itu punya kekuatan ketika dia sampai di bukit-bukit, di bukit yang terjal, di bukit yang tidak bisa dijangkau oleh binatang yang lain, tapi rusa ini bisa. Nah, karena punya kekuatan kedua kaki yang cukup kuat. Ya, sehingga kaki rusa ini bisa sampai ke bukit-bukit. Sehingga Tuhan tempatkan firman Tuhan tadi katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bukit ini mungkin berbicara tentang masalah kehidupan. Bukit ini bisa berbicara tentang persoalan dalam kehidupan ini. Mungkin bisa masalah, bisa persoalan, bisa tantangan, bisa rintangan. Tapi ketika kita punya Tuhan yang adalah juru selamat kita, Dia memampukan kaki kita seperti kaki rusa yang bisa mengatasi yang namanya masalah. Amin. Yang bisa mengatasi namanya rintangan, persoalan. Ya, persoalannya percaya sungguh-sungguh enggak dengan Tuhan.
Ya, ini dibutuhkan keyakinan kita, ya. Keyakinan kita. Nah, beratnya persoalan hidup ini, seringkali kita ini lupa akan kekuatan daripada Tuhan. Ya, ini yang membedakan orang Kristen yang menang dan orang Kristen yang kalah. Orang Kristen yang menang ketika menghadapi masalah, dia fokusnya kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Tapi orang Kristen yang kalah itu dia fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan, tapi kepada masalah itu. Sehingga masalah itu selalu dibesar-besarkan, sehingga menutup yang namanya kekuatan Tuhan. Sehingga yang seharusnya hari-hari dijalani dengan mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi nyanyian diganti. Oh alah, udah pisan kak suara nih kayak gini. Ada yang sering sambat seperti itu? Hati-hati loh, saya ingatkan sekali lagi, ini peringatan penting. Kalau kita sambat terus dalam hidup ini, Tuhan akan ngomong dengan terus terang kepada jenengan. Lek wis sambat ae, mulih apa piye? Dijak mulai, yo lek diutang sing nyaur sapa lek dijak mulai. Makanya aja sambat ae, yo ngomong sebelahmu, aja sambat ae Mbak Yu, aja sambat ae. Hidup ini berserah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Nah, ciri-ciri orang yang hebat itu dia memiliki kaki kuat seperti rusa. Orang yang hebat, orang yang luar biasa di dalam Tuhan itu dia hebat dengan kaki yang kuat. Di antaranya apa? Dia mengandalkan Tuhan. Ayo tadi kan katakan Allahku Tuhanku itu kekuatanku. Dia mengandalkan Tuhan. Orang Kristen yang hebat, yang berdiri kokoh dengan kaki yang kuat ini, dia punya ciri, punya tanda, dia mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Pertanyaannya, seberapa besar respon atau seberapa besar iman keyakinan jenengan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara? Karena Tuhan itu sebetulnya menunggu respon kita. Dikatakan mendekatlah, ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan semakin mendekat kepada kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan respon dengan kita. Sehingga ada ayat yang mengatakan tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Kadang malah telinga kita yang budeki dengar akan firman. Betul? Ingatkan sebelahmu, ojo budeki kalau firman. Ya, kadang firman disampaikan kita pura-pura tidak dengar ya. Tapi kalau ada berkat-berkat, wah melek kabeh. Makanya salah jadi jemaat di TV jarang disampaikan firman tentang berkat. Ya. Ciri orang hebat itu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang hebat dengan kaki yang kuat itu, dia tidak suka cari kambing yang namanya kambing hitam. Ngerti maksudnya ya? Kakek alasan, bahkan menyalahkan kancani. Aku lho gara-gara aku lho. Sing kurang ajar lah nyalahne gembala, ini kurang ajar banget. Gembala ini suka doa, suka memberkati, maka disalah nih ya. Dan saya yakin di sini tidak ada, amin. Adanya itu di sana sini. Hati-hati saudara, kalau kita punya kebiasaan suka cari kambing hitam, menyalahkan yang lain, menyalahkan temannya, menyalahkan bosnya, menyalahkan orang tua, mertua, besan apalagi ya, anak cucu menantu saudara. Itu tanda-tanda orang yang tidak memiliki kaki yang kuat, bukan orang hebat itu. Mengapa Tuhan tuh gregetan sama Adam ya? Ngerti pernah Tuhan gregetan ya? Kita ditanya, tuh Adam, di mana kamu? Ya sebenarnya Tuhan tahu Adam di mana. Kemudian Tuhan tanya, apakah kamu makan buah yang kula? Mesti kan ngomong, inggih Gusti, kula salah, ngapunten ingkang kathah. Mesti kan ngono ya. Saya salah Tuhan. Tapi apa yang dijawab Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, nyalahkan Tuhan ya, perempuan yang kau tempatkan. Nyalah nih, cari kamu. Hawa kemudian tanya, Hawa apa kamu makan? Ini Hawa terok-terok bojone nyala nih yang nyala. Ular yang ada di taman ini yang membujuk ya. Untung ular itu tidak ditanya. Ular banyak langsung ngomong, kambing ireng sing.
Makanya yuk kita jadi orang yang berdiri kokoh. Orang yang berdiri kokoh itu dia tidak gampang menyalahkan orang lain. Yesus tidak salah tapi dibuat salah. Dan ketika dia mati di atas kayu salib, dia kemudian tidak turun di atas kayu salib kemudian ngobali nyalib, enggak kan ya. Tapi dia rela disalib karena menanggung dosa manusia. Dan satu kalimat di antara 7 kalimat di atas kayu salib ngomong begini, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ndak malah duding iki lho yang paling tadi sing ngrasi mahkota duri yo iki lho. Iten ana kok tenan. Ndak. Lah kita ini putrane Gusti Yesus, Yesus yang penuh pengampunan. Lah kita kan nerokne sapa kira-kira Yesus? Jangan-jangan kita satu sisi percaya Yesus tapi sisi lain percaya mak lampir. Ini serius Bapak Ibu ya. Kadang kita ini membuat Tuhan tuh enggak gimana gregetan ya. Di gereja alim, di gereja sungguh-sungguh, tapi di dunia kerja, di rumah kita tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Tetapi melalui Natal sore hari ini, yuk kita memiliki kaki yang kuat, berdiri teguh. Itulah sebabnya kita perkuat terus. Kaki yang kuat itu bicara soal iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dasar dari segala, dikatakan iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itu yang memperkuat, yang membuat kita ini memiliki kaki yang kuat. Sebab itu perkuatlah tulang kaki imanmu. Supaya apa? Kita bisa mendaki bukit tadi, mengatasi masalah ya. Sekalipun persoalan datang, sekalipun kesulitan datang, kita kuat, punya kaki yang kuat seperti kaki rusa tadi loh. Di bukit-bukit masalah, mungkin bukit penyakit ya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong dan memberkati kita. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan begini. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Ada yang sudah apa? Yuk kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang memiliki kaki kuat, dia akan berdiri teguh. Mengapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, ayat ini firman Tuhan ini ngomong apa? Dialah yang diberkati. Mengapa mungkin sepanjang tahun 2023 ini berkat kita seret? Mungkin kita ini kurang bisa mengandalkan Tuhan. Makanya yuk mengakhiri tahun 2023 ini memasuki 2024. Kita akan andalkan Tuhan dalam segala perkara. Derek Gusti, mantep ingatnya Yesus, Gusti Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita angkat pujian ini, sekali Yesus, tetap Yesus. Singer bisa membantu saya. Kita nyanyikan pujian ini. Monggo kita sami-sami jumeneng. Kita nyanyikan pujian ini. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu keluar dan teman, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus harapan
akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, pada Natal yang pertama, malaikat katakan kepada gembala-gembala begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai itu akan diberikan ketika kita mengandalkan Yesus, ketika kita berdiri teguh. Persoalannya yang utama, cari kemuliaan Tuhan terlebih dahulu. Damai akan datang dengan sendirinya kalau kita mencari kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah dapat kita nyatakan, kita boleh menghadirkan kemuliaan Allah kalau kita memiliki kedua kaki yang kuat, berdiri teguh, memiliki iman, percaya kepada Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, saya mengundang Ibu Tabita bisa maju ke depan untuk berdoa buat firman Allah yang sudah kita dengar. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, Dia berikan kesempatan baru. Musik kehidupan, dalam kuat dan lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dengan dan kesempatan baru dari Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, bahkan Engkau Allah yang adil. Engkau nyatakan di hari-harimu, sejak Desember tiba awal sampai nanti selesainya. Dunia semuanya Tuhan mengeluh-elukan Tuhan, karena Engkau Allah yang telah lahir sebagai juru selamat. Engkau yang tidak mempertahankan dari segala apa yang Kau miliki, termasuk nyawamu sendiri Tuhan. Engkau rela menebus kami dengan cara yang benar-benar sengsara, demi cinta kasih-Mu, demi sayang-Mu kepada kami. Bila malam hari ini Tuhan, Kau masih memberikan waktu yang terbaik, waktu dan kesempatan yang masih ada, karena Engkau Allah yang panjang sabar, Engkau murah hati dan penuh belas kasihan. Terima kasih Tuhan, bila kami semua bisa menghadiri undangan Natal di tempat ini, sekalipun tempat ini di desa yang sunyi, tetapi di sanalah Bethlehem, Allah, Engkau lahir. Dan Engkau tidak lahir di istana, Engkau lahir di kandang hewan, supaya gembala-gembala, orang yang dipinggirkan, orang yang dikucilkan, rakyat jelata bisa menyembah Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur Allah datang melawat umat-Nya melalui firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu. Biarlah kami menangkap setiap perkataan dari firman Tuhan. Selain kami telah dibacakan dan kami dijelaskan, biarlah hati kami menangkap dan kami mengerti tentang firman oleh hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala salah dosa kami. Kami mengakui kami masih hidup dalam dunia yang tidak lepas dari segala ujian dan pencobaan.
Berikanlah kepada setiap kami iman yang kokoh, iman yang teguh sehingga kami berdiri oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukit-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan lewat kuasa darah-Mu yang tercurah, membasuh setiap hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki pribadi seperti pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menyambut firman Tuhan. Kiranya desa ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati menjadi berkat. Pakailah hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Sidang jemaat pun diberkati. Karena kami telah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersembahkan korban persembahan. Kita akan angkat satu pujian nyanyi Glory, Glory bagi Sang Raja. Persembahan akan dijalankan. Bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari mari serupa, hei hei serupa, hei hei bahwa Yesus Sang Raja, oh mari serukan, hei bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, selamat datang kepada Bapak Kepala Desa, dan waktu selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Waktu dan tempat seperti silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sehat sedaya nggih? Terima kasih. Saya masuk tadi nuansanya sudah beda. Tahun kemarin kan ketemu di sini yang juga suasana yang sama. Jadi saya dari sana auranya sudah ini merayakan dengan sangat luar biasa. Termasuk ada yang baru nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Napa? Nah. Tapi sayangnya masih diutang. Pak Pendeta, gini saya kemarin bilang Pak Pendeta, ngapunten, ini bukan disengaja, tapi karena anggarannya memang mundur, bukan berarti tidak keluar, tidak. Bahkan kemarin saya nanti kalau berdiri di depan jemaat bagaimana saya ngomongnya wis dadi duwite urung enak gitu. Tapi enggak pasti keluar, tapi karena memang keadaan pemerintah seperti ini, jadi bahkan kami kegiatan yang sudah kita laksanakan saja anggarannya belum keluar Bapak Ibu sekalian. Terus kemarin Pak Pendeta bersama Ibu datang ke rumah, oh Pak Lurah sudah jadi gini, terus saya lihat tadi nggak sedeng ya, nggak cukup, masih di belakang ternyata luar biasa ini. Dilalai kemarin teman Bapak Ibu sekalian, teman yang
ada di provinsi, kebetulan Pak Pendeta ini ngomong, Pak Lurah, ini seumpama kita membuat tempat ibadah ya, tempat ibadah yang agak besar gimana? Oke, tak dukung 100%. Jadi nah itu yang saya minta. Kenapa enggak dari dulu? Kalau yang minta ini kan cukup dari desa, Bapak Ibu sekalian. Kan cukup dari desa. Tapi kemarin saya sampaikan, saya sudah 2-3 kali Bapak Ibu di agama Hindu juga dapat, agama Islam dapat, dan dilalai kemarin Pak Pendeta datang, Pak Lurah, ini mau membuat tempat ibadah, udah buat proposal, tak tunggu Januari kita langsung, karena yang ngasih anggarannya teman saya yang di provinsi. Makan kemarin sampaikan, gimana Pak Mas Jairi, udah buat aja, harapnya lengkap, minta tolong siapa gitu, nanti tak tunggu Januari, insya Allah tahun ini nanti dapat. Jadi Bapak Ibu bahagia, saya juga bahagia. Karena apa? Saya bisa membantu, meskipun kan begini toh, podo-podo anaknya, katakanlah Bapak Ibu juga punya putra, punya anak di rumah. Katakanlah punya anak 4, mosok sing menengahe dijarne ae, lek sing kawannya minta iki dituruti kan nggih. Lah ini kan sama. Bapak Ibu sekalian, ini kan anak-anak saya, meskipun saya masih muda ya Bapak Ibu saudara semua ini. Kan sama, enggak apa-apa. Jadi artinya kita dari program-program pemerintah ini kita berikan sama. Kalau yang sini dikasih, ini harus dikasih gitu. Makanya tahun yang kemarin kan saya kan sampaikan, sudah Pak Pendeta nyujaluk apa nyuwun apa, diam aja, hanya ini ya udah, ini desa aja. Kalau ini desa cukup ngatasi gitu loh. Tapi kalau nanti membuat agak besar, oke, nanti saya yang ngawal sendiri Pak Pendeta. Saya yang ngawal sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sangat luar biasa. Jadi sangat ceria, tentunya hari yang istimewa bagi Bapak Ibu sekalian, juga kebahagiaan. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu, dan minta doa restunya semoga saya bersama teman-teman Pak Babin, Pak Polisi, Pak Babinsa, dan ini diberikan kesehatan, akhirnya bisa mengawal Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pesan Pak Pendeta nggih, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan sesuatu. Pak Pendeta ini malu-malu, sama Ibu ini malu-malu. Lah gini loh Pak Lurah, saya itu mau datang ini gini. Kalau ngomong buanter tapi takut dengan saya katanya. Kalau ngomong buanter ini, tapi mau ngomong, lah saya nggak berani ya Pak Lurah. Masa mau minta hanya pandasi loh, kayak apa pandasi membuat tempat ibadah, masa hanya pandasi, minta gedung yang nanti digunakan untuk semua artinya jemaat yang cukup, maksudnya gitu. Jangan hanya membuat pandasi lah, nanti sing terusnya sopo yang dhuwur gitu. Alhamdulillah tadi kemarin Pak Pendeta menyampaikan kepada saya langsung sampaikan kepada tim yang ada di provinsi, udah buat aja Pak Lurah, nanti dikawal, dengan kawal saya juga ngawal. Saya sampaikan, ini keluarga kita Pak Zairi, ini teman saya, keluarga saya, mohon nanti untuk diperhatikan. Iya oke. Kalau yang lainnya sudah, ini prioritaskan dulu. Saya bilang, oke, saya tunggu nanti Januari proposal masuk, kita kerjakan. Ya udah, dikebut, nanti kita harapkan selesai ya Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan bagi kami ketika kami bisa memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami sampaikan selamat merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Mari kita bersama dulu Pak Lurah. Ya, mari Pak Babinsa, silakan. Ya, mari Bapak Stefanus Edi, Bapak Hever, mari silakan. Mari Pak. Ini Pak kami, tua kami. Mari Pak. Terima kasih.
Kami bangga punya Bapak yang luar biasa ya. Tuhan tidak salah menempatkan kami ternyata ya di Jatilengger. Kami bertemu dengan perangkat desa yang luar biasa yang mensupport kami. Ya. Terima kasih Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Bapak Ketua. Tuhan Yesus memberkati ya. Oh iya Pak Babinsa, silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Bapak Pendeta, jemaat sekalian, juga tak lupa saya hormati Ibu Kapita. Agak lupa Bu, kalau penjenengan sering sowan ke Gebang, ke rumahnya Pak Slamet, mungkin saya pas nggak di rumah. Di malam yang penuh berkah ini, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya Babin Kaptimas Desa Jatilengger ini. Saya di sini sudah sekitar 7 tahun. Ini juga dari rekan-rekan perangkat dan juga rekan dari Polsek Pongrok. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Semoga kita semuanya selalu diberi limpahan kesehatan, nikmat, dan juga bisa berkumpul di sini sama-sama merayakan hari Natal, ya. Dan juga tak lupa selamat hari Natal. Semoga semuanya berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kami berdiri di sini? Kami diperintahkan dari Kesatuan untuk sedikit memberikan ular-ular, tapi tak lupa saya mengajak, tadi saya dengar Bapak Pendeta, saya ingin lihat senyumnya dulu, karena Natal ini identik dengan bahagia ya Pak Pendeta ya. Senyum bahagia, alhamdulillah. Bapak Ibu, kenapa saya menggunakan udeng? Karena kita Polri juga dituntut untuk bisa berbudaya. Artinya kita juga dituntut untuk bisa berdiri netral di mana saja kita berada. Saya bisa berdiri di tengah-tengah penjenengan semuanya, dan perlu kita syukuri bahwa desa kita Jatilengger ini adalah desa yang berbineka. Di sini ada beberapa istilahnya warga kita itu ada keyakinan dari penjenengan, ada dari Hindu, ada dari Muslim, ada, dan semuanya kita guyub rukun. Amin. Tidak ada istilahnya yang satu gini, yang satu gini. Alhamdulillah selama saya di sini tidak ada. Buktinya bahwa saya bisa berdiri di sini juga ada Pak Kamito, ada Pak Lurah juga ikut mendukung semua kegiatan penjenengan, termasuk warga di sekitar kita. Bapak Ibu, dengan adanya istilahnya rumah ibadah Pak Pendeta berarti belum tempat ibadah, masih rumah ibadah Iya, teras ibadah. Dan yang satu kita syukuri Pak Pendeta bahwa ini kalau ketendang angin bahasa Jawanya nggak gampang rubuh katanya. Dan juga kami dititipi pesan dari pimpinan, sampai saat ini mesin kampanye politik sudah mulai panas di Bapak Ibu. Monggo silakan, saya yakin di antara penjenengan semuanya ini mempunyai keyakinan dan pilihan masing-masing, itu hak. Dan saya minta kita semuanya mendukung untuk pelaksanaan pemilu di tahun depan bulan 2 ini dengan damai. Monggo silakan dengan pilihannya masing-masing, tapi tetap bisa menjaga kesatuan NKRI seperti itu Bapak Ibu ya. Dan saya meminta penjenengan semuanya di acara peribadatan ini, semoga Tuhan selalu memberikan kedamaian di negara kita, bisa memberikan kedamaian, ketentraman di semua warga masyarakat di negara Indonesia ini. Bapak Ibu, terima kasih.
Sedikit banyak yang saya sampaikan, mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sekali mengganggu waktu panjenengan. Mungkin Pak Pendeta kalau ada sesuatu misalkan yang emergensi atau apa, silakan bisa hubungi saya. Dan kemarin saya mohon maaf ketika panjenengan telepon saya kurang dengar karena ada pelantikan mutasi jabatan perangkat desa di dalam ruangan, musiknya keras, jadi saya bakal didengar. Sekali lagi saya mohon maaf sekali Pak Pendeta. Mungkin saya akhiri, Bapak Ibu, selamat malam, saya untuk sejahtera kita semuanya, amin. Kami keluarga besar Jemaat GPD Jatilengger mengucapkan terima kasih buat aparat keamanan yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan di malam hari ini. Demikian juga seluruh perangkat desa, Bapak Kepala Desa yang sudah bersama-sama, ya boleh saya katakan memikul beban bersama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Pak Lurah sudah pulang karena masih ada urusan. Ya Pak Lurah buka kartu kalau ini masih hutang ya. Untung saja pas kita lagi ibadah nggak bunyi dit gitu ya. Ya ternyata Tuhan sudah menolong kita semua. Dan sekali lagi kami Gembala Jemaat berterima kasih untuk keluarga besar GPDI Theophilus, Bapak Pendeta Hever Maniku bersama dengan keluarga besar yang ada, Bapak Stefanus Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bersama dengan istri, dan juga seluruh rekan-rekan pelayan-pelayan yang ada di GPDI Theophilus. Ya kalau saya sendiri berdiri sebagai gembala, ketika saya terjun ke Theophilus, saya sebagai pelayan yang melayani juga bersama-sama ya. Terima kasih untuk setiap motivasi, setiap dukungan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Ya, saya mohon maaf kalau tadi pas datang tidak semua sempat saya salami, karena jujur tempat ini baru selesai hari Jumat. Ya, jadi tempat ini sekaligus peresmian ya. Boleh dikatakan peresmian, sekalipun masih bunyi dit gitu ya. Tapi sudah ada hal yang disampaikan Bapak Lurah, pasti ya. Kita yakin percaya semua pasti terjadi sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ya memang jujur kalau ngomong diam ya, saya itu mau ngomong bukan pendiam sebetulnya, tapi karena sempat saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu, karena orang asing mau ngomong takut salah ngomong ya. Mau ngomongnya baik kok, artinya kalau orang Manado kalau ngomong mau pakai bahasa Jawa kok takut salah, akhirnya mending saya pilih diem ya. Tapi puji Tuhan, di balik diam ada berkat Tuhan. Amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati, dan inilah tempat kami yang mungkin yang baru pertama kali datang. Saya nggak usah suruh angkat tangan, sudah tahu dari wajah-wajahnya. Oh, ini tuh tempatnya Pak Esli ya. Inilah tempat kami ya. Kalau dulunya ada di tempatnya orang tua Bapak Widi di depan, di keluarga Bapak Ibu Jaswadi, dan hari ini Ibu Jaswadi tidak bisa hadir karena memang kondisi kesehatan yang tidak seperti dahulu. Tetapi dukungan daripada keluarga-keluarga ini boleh kami rasakan, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini di Desa Jatilengger tetap berjalan seperti saat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Lurah ngomong kok terlalu kecil ya, relatif ya Bapak Ibu ya. Saya pikir ini sudah cukup ya, 7 kali 11. Ternyata ya masih belum cukup juga ya. Dan puji Tuhan, semua tamu undangan boleh hadir. Nah, terima kasih juga semua pelayan-pelayan yang sudah melayani. Ya, pelayan-pelayan ini saya juga izin kepada Bapak Gembala untuk bukan meminjam ya. Saya izin untuk mereka juga bisa melayani tempat ini. Sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin ada salah kata, mungkin penyambutan kami yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terus doakan pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini, jemaat-jemaat yang sudah ada. Dan terima kasih sekali lagi kepada tetangga-tetangga yang sudah mendukung kami di tempat ini, Bapak RT yang sudah mengerahkan teman-teman ya untuk menjaga keamanan sehingga semua berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sebentar Bapak Ibu nanti pulang, nanti akan dilayani oleh jemaat.
Ya nggak usah tanya mau kasih apa Pak Esli, sudah kelihatan di sampingnya. Jadi terbuka, transparan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah sembunyi-sembunyi, nggak ada surprise Bapak Ibu ya. Nah puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap dukungan doa jemaat Tuhan yang ada, bahkan setiap yang sudah memberkati kami di tempat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Doakan juga Bapak Ibu untuk pemerintah di tempat ini, Bapak Kepala Desa, seluruh perangkat yang ada, bahkan pihak-pihak keamanan, supaya Tuhan Yesus akan terus memberkati. Nah kita akan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Hefer Maniku untuk mengakhiri ibadah di malam hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku. Sekali lagi, mari umat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, katakan sekali lagi, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Harapanku tak akan hilang. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Limpah ucapan syukur di akhir ibadah peringatan Natal GBDI Jatilegel Tuhan. Kami menikmati Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menikmati sukacita di mana kami memperingati Engkau lahir untuk kami, untuk menebus dosa kami, mati bagi kami. Sehingga sore ini Tuhan, kami ada menikmati anugerah kelimpahan karena penebusan-Mu terhadap hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus bekerja melimpahkan sukacita sehingga peringatan ibadah Natal GBDI Jatilegel kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah sukacita malam hari ini, secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, GBDI Jatilegel. Tuhan pakai hamba-Mu suami istri untuk terus Tuhan mengerjakan tugas tanggung jawab yang telah Engkau percayakan, untuk dapat menggembalakan setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, untuk semakin mengenal Engkau, terlebih lagi mengabarkan Injil keselamatan, sehingga setiap telinga dapat mendengar bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga secara khusus untuk Desa Jatilegel, pemimpin pemerintahan yang ada Tuhan, Bapak Lurah, aparat keamanan, RT RW yang ada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilimpahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Dan kami melihat desa ini diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah saat ini. Umat-umat Tuhan yang telah hadir saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan pulang dari tempat ini kembali ke rumah masing-masing, jarak jauh dekat, disertai, ditolong Tuhan. Kami tiba di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Puji Tuhan, di akhir ibadah kami sekali lagi mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kapok tahun depan kalau diundang hadir lagi Bapak Ibu ya. Ya, doa kita tahun depan sudah ada tempat yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.